Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnus syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa berkumpul kembali nih untuk melaksanakan acara rutin kita tiap sore ya, untuk mengisi waktu luang menunggu berbuka, itu podcast Ramadan. Namanya ngabuburit namanya. Ya, ngabuburit. Jangan lupa juga kita aturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
harus banyak-banyak bersolawat. Semoga kita menjadi semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya pada hari akhir nanti. Amin. Masih pada topik yang sama, yaitu Palestina dan negeri Syam. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, lupa-lupanya saya mengingatkan kepada pemirsa sekalian untuk selalu mengingat apa yang sedang terjadi di negeri Syam, khususnya Palestina, yaitu pembantaian atau genocide yang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Kita harus selalu mengingat mereka pada setiap waktu kita, ketika kita hendak tidur, bangun tidur, ketika kita hendak makan, ataupun segala aktivitas yang ingin kita lakukan, kita harus selalu mengingat mereka bahwa mereka itu merelakan jiwa, raga, dan seluruh apa yang mereka punya untuk tanah Palestina, yang dimana negeri Syam atau tanah Palestina itu merupakan tanah milik kaum muslimin yang seharusnya wajib dijaga oleh kaum muslimin. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin sudah lemah karena kita merupakan umat akhir zaman. Kita berada di akhir zaman yang mana kualitas kaum muslimin semakin hari semakin menurun hingga membuat kita tidak bisa apa-apa. Kita juga harus mengingat bahwa yang terjadi terhadap mereka itu sebuah pembantaian, sebuah penjajahan, bukan sebuah peperangan. Ya, harus selalu mengingat itu. Kita mengingat mereka bukan hanya ketika lagi viral-viralnya aja, lagi bahas-bahas booming-boomingnya aja, tapi kita harus terus mengingat mereka dimanapun, kapanpun, dan pada waktu kawan kita terus mengingat mereka karena mereka itu saudara-saudara kita. Dan banyak orang yang di luar sana yang dia itu bukan beragama Islam, tapi beragama Kristen, Hindu, bahkan ateis, yang sekalipun dia tidak percaya Tuhan juga ikut membela orang-orang Palestina, yaitu karena sebab kemanusiaan, yang dimana pasti manusia itu memiliki naluri kemanusiaan, yang dimana ketika dia melihat sebuah pembantaian, sebuah penganiayaan, pasti akan pasti akan muncul secara otomatis dalam dirinya, yaitu rasa kemanusiaan tadi. Tapi kita sebagai muslim harus mengingat bahwa kita mengingat Palestina bukan hanya soal kemanusiaan saja, tapi soal agama, yaitu di mana tanah Palestina dan negeri Syam itu merupakan tanah milik kaum muslimin yang diberikan kepada kita kaum muslimin, dan kita sebagai kaum muslimin wajib untuk menjaganya. Dan kita melihat sekarang tanah kita direbut oleh para entitas Yahudi. Kita tidak boleh menyebut mereka Israel karena mereka hanya mengaku-ngaku sebagai Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub atau Israel. Serahkan baninya. Iya, mereka hanya mengaku-ngaku saja. Jadi kita tidak boleh mengakui mereka sebagai Israel, tapi entitas Yahudi. Yaitu sebagai pengingat untuk kita semua. Semoga kita selalu mengingat mereka dimanapun dan kapanpun. Masuk ke pembahasan. Ngomong-ngomong nih Mas nih, kemarin kan pada podcast sebelumnya kan telah dibahas tentang Perang Salib 1 ya, oleh Mas Haris, Mas Fatih itu. Nah, sekarang nih kita bahas tentang topik apa nih sekarang? Masuk topik apa? Perkenalan dulu mungkin. Oh iya, benar. Masa? Iya. Gak kenal maka tak sayang. Ya sebelum kita masuk ke topiknya, wah tadinya soalnya puasa ini. Mohon maaf ya pemirsa, juga agak kacau ngomongnya. Udah lemes-lemes ya. Ya sebelum biar lebih afdol, perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya dulu aja sebagai host pada sore kali ini. Kenalkan, nama saya Alastu, bisa dipanggil Atum. Asal saya Kendari, Sulawesi Tenggara. Umur saya 17 tahun, hobi saya memancing. Oh, memancing apa tuh? Mancing ikan lah. Oh, ada kira salah ya? Ada maksud lain memancing. Mancing ibu. Kita sudah bersama dengan dua materi kita pada sore kali ini. Bisa memperkenalkan diri mungkin dari Mas yang ini dulu. Perkenalkan, nama saya Muslim Mustafa, biasa dipanggil Muslim.
Saya tinggal di Sumedang, Jawa Barat, Sunda. Kemarin kena ini tornado itu. Iya, kemarin kena sih. Oh, Bagian barat. Cuman ya alhamdulillah rumah saya nggak kena gitu. Oh, Nggak kena. Alhamdulillah. Ya umur saya masih 15. Oh, masih 15. Ya. Naik 16 kapan ya, Mas? November. November. Oh. Ingat aja. oh November catat ya. November. Masih lama ya. Masih lama. Baru lulus kita ya. Enggak deh, masih lama ya. Masih lama, masih ada. Berarti ini kelas 12 yang sekarang. Hobinya? Oh, hobi saya minggu ini sedang membaca. Oh, minggu ini. Oh. Berarti emang ganti-ganti random namanya. Random Hobi gitu. tetapnya ada nggak? Hobi tetapnya? Hobi tetapnya paling ya jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Udah nggak segan gitu. Akhir udah sekedar banyak polisi bang. Ya, nggak apa-apa sih menikmati alam. Iya. Ada buri alam. Dari Mas yang sebelahnya nih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Khidir Ali. Saya biasa dipanggil Khidir. Asal saya dari Sulawesi Selatan atau tepatnya Maros. Umur saya sekarang udah 16 tahun. Tahun ini langsung 17. Cuma belum. Bulan berapa? 6. Apa? Bulan 6. Juni. Oh, Juni ya. Jadi beda 1 bulan sama saya. Saya Mei. Ya, Tapi satu tahun 1 bulan. Ya, betul. Jadi nggak apa-apa. Terus puasa nggak nih ngomong? Alhamdulillah. Puasa masih kuat walaupun enggak. Tadi kayaknya antara kalian berdua tadi ya. Yang ini berarti. Oh, yang ini. Lihat absen juga lihat tadi. Buat juga itu buat. Bohong ya, bohong. Sama teman juga tadi di tim. Gitu. Saya jadi lihat tadi, wah ngapain tuh anak puasa ini. Ya. Ya tetap puasa ya, jangan sampai berbuka diam-diam. Iya. Tetap semangat. Semangat puasanya. Nah, tadi kan udah perkenalan nih. Sekarang kita masuk ke topik pembahasannya nih. Sekarang apa nih kira-kira yang mau dibahas? Kemarin kan perang salib 1 nih. Berarti apakah sekarang langsung masuk perang salib 2, 3 atau ada yang lain? Kemarin kan kita telah membahas podcast sebelumnya kan telah membahas perang salib 1. Maka sekarang kali ini kita akan bahas kondisi negeri Syam pasca kondisi ya negeri Syam pasca perang salib 1 menuju perang salib 2. Jadi pertengahan lah. Kan soalnya perang salib 1, perang salib 2, nah ini pertengahan. Oh, pertengahan. Kita bahas pertengahan. Ini bisa dijelaskan mungkin? Kita flashback dulu berawal dari ketika kaum pasukan salib mengumpulkan tentara. Kemudian mereka kan nyampe di Konstantinopel atau Kekaisaran Byzantium. Kan ada ini selat Bosporus. Nah, ketika setelah pasukan salib menyeberangi selat Bosporus, mereka pun menggerakkan pasukannya untuk menyerang wilayah-wilayah sekitar. Niat aslinya kan memang Al-Quds kan, buat mengambil alih Al-Quds. Cuma kan nggak mungkin karena lewat doang numpang permisi kan wilayah kaum muslim kan wilayah kaum muslim masa permisi mau lewat Al-Quds mau naklukin Al-Quds kan masa gitu. Makanya kan mereka langsung naklukin dulu kota-kota sekalian gitu kan ya biar lebih luas lagi ya sekalian aja. Nah terus setelah dia nyambung berpindah dari Konstantinopel ke arah timur, bergerak ke arah timur, kan ada namanya kota Nisea. Oh, Nisea. Bukan Nivea? Bukan Nivea. Nivea apa? Sabun ya? Oh iya. Ini buat ketek. Itulah. Ya, kota Nisea nih, walaupun nggak terlalu terkenal ya mungkin, cuman wajib dibahas soalnya kota Nisea salah satu kota yang lumayan besar dampaknya bagi kaum muslimin. Jadi saat itu ketika pasukan salib menyerang, kota Nisea itu takluk pada bulan Juni tahun 1097 Masehi. Nah, itu soalnya pada saat itu pemimpinnya yaitu Kilich Arslan sedang tidak berada di dalam kawasan kota itu. Jadi sedang di luar kota gitu kan. Oh, sedang di luar kota. Jadi dia mungkin ada rapat paling ya, nggak tahu lah. Yang penting kan bukan lagi di kota tersebut. Makanya kondisi kota tersebut kemiliternya sedang tidak baik-baik. Soalnya kan pemimpinnya kan nggak ada gitu. Gimana cara ngatasinnya? Tapi tetap ada kan militer yang menjaga di sana. Ya, tetap ada yang menjaga. Nggak mungkin masa kosong banget gitu kan. Nah, makanya
pasukan Salib mengambil alih kota Nisya. Dan itu dampak negatifnya lumayan besar bagi kaum muslimin. Soalnya kan itu kota yang lumayan besar dan militeran yang lumayan kuat kan berada di kota-kota yang besar gitu. Kan kalau kecil-kecilan ya masih bisa direbut kembali lah, masih gampang gitu. Nah, setelah kayak ibu kotanya gitu. Ya, bisa dibilang ibu kota. Ya dekat ibu kota lah. Setelah pasukan Salib menaklukkan kota Nisea, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, habis menaklukkan kota Nisea tersebut ada pertempuran yang bernama Dorelium. Mungkin Mas Muslim bisa jelaskan. Mas Muslim sekarang yang menjawab. Ya, saya lumayan agak menyerah. Ya, suhu berarti suhu ya. Nah, jadi setelah pasukan Salib memerangi Nivea bukan ya. Nah, selanjutnya berarti kan melanjutkan perjalanan ya ke Dorelium. Nah, mungkin dia cuma tetap situ. Iya, mungkin. Kan tujuan aslinya kan Syam. Karena ini flashback dulu. Nah, Dorelium ini sebelumnya namanya tuh bukan Dorelium sih. Cuman nama modernnya sekarang namanya diubah ya? Ya, diubah. Sekarang namanya Anatolia. Oh, Anatolia. Ya. Yang nanti ada di peta ya? Turki itu ya? Ya, Turki nanti. Ya, sebelah Turki itu. Nah, jadi di sini Kilij Arselan tadi yang pemimpin dari Nisea itu, nah dia meminta bantuan kepada yang di pemimpin Dorelium ini, yaitu namanya Hasan. Hasan. Itu bekerja sama untuk memerangi pasukan Salib tadi. Soalnya sudah mengetahui itu bahwa pasukan Salib itu bakal ke Dorelium, soalnya bakal menakluki gitu kan. Nah, sampai mana tadi? Sampai ini bekerja sama. Bekerja sama. Bahasa ini udah lupa aja. Ingat makanan sih ini. Tadi udah beli kan, udah siap-siap. Nah, maka dengan bekerja sama ini pasukannya si Alpen Kilij Arselan. Kilij Arselan kan. Nah, bersama Hasan. Nah, ini dibantu juga kan, namanya Dasmen, itu pangeran dari Turki. Gozi Gumustin itu ya pangeran Turki lah. Iya, namanya kayak gitu ya. Namanya agak susah. Nah, bantuin juga lah. Nah, terus mereka merencanakan berkemah lah di sebuah dekat sungai Tigris. Tigris ya? Oh, beda berarti ya, Tigris sama Tigris. Tigril. Oh, enggak. Beda. Nah, kita lanjut lagi yang tentang Salib tadi. Nah, tadi kan tentang manusia. Sekarang yang Kristennya gitu. Nah, yang pasukan Salib tadi melanjutkan kan perjalanannya selama 3 hari itu. Nah, dibagi 2 kelompok itu. Yang pertama tuh kelompoknya Bohemond. Ya, Bohemond. Pokemon. Terus yang kelompok kedua tuh kelompoknya Godfrey. Ya. Jadi setelah perjalanan 3 hari itu, berarti yang awal kan tadi ya Bohemond kan? Ya. Nah, si Bohemond ini sudah sudah sampai di padang rumput di tepi sungai Timbres. Dari situ. Nah, soalnya siapa tadi? Godfrey tadi mengetahui kan dari sejak di situ di tepi sungai itu kayak lagi diawasin gitu sama pasukan Turkinya. Udah ada rasa-rasa. Ada rasa-rasa gimana gitu. Feeling. Rasa-rasa. Atau satelit kali. Maka di situ siapa tadi? Godfrey ya? Godfrey. Godfrey-nya tuh bukan Bohemond. Oh, Bohemond. Ya Bohemond apa Godfrey ini? Bohemond. Bohemond. Oke, tetapkan Bohemond ya, Bohemond berarti. Mau dicatat Bohemond. Ya, Bohemond sih. Bohemond berkemah di situ kan. Berkemah dulu kan camping. Berkemah. Camping kan agak berkemah dulu kan, istirahat. Nah, waktu fajarnya langsung dikagetkan oleh pasukan Turki tadi yang di Kilij Arselan sama Hasan tadi. Ya, tadi yang persatuan umat Islam tadi. Langsung gak ada kabar-kabar. Ya, gak ada kabar-kabar pun, langsung diserang aja, dikepung gitu kan. Dari arah mana dulu. Nah, terus di situlah perang terjadi gitu kan. Pasukan umat
apa? Turki tadi umat muslim. Umat Turki. Umat muslim. Ya, muslim. Kan umat kamu kan. Umat muslim bukan muslim. Langsung dia menyerang ke kemah-kemah ini apa pasukan salib tadi. Waktu fajar tadi itu langsung dibakar, bukan dibakar sih. Ya langsung di inilah orang-orangnya langsung di orang namanya. Intinya dibunuh lah. Intinya dibunuh lah. Terus dipanah-panahin juga kan. Nah di situ kan pasukan salib juga banyak ya yang berkuda gitu. Nah kuda-kudanya juga dipanahin kan, jadi pada mati gitu banyak. Nah, terus di situ pasukan salib itu kan agak tertekan ya, agak tertekan. Nah setelah tertekan dia tuh sampai apa ya? Sampai ke dangkalnya sungai Timbres tadi. Oh, pada jadi mundur. Pojok didorong terus ya, pepet ya, pojok. Pepet gitu kan sama pasukan Turki tadi. Terus di itu kan berlangsung ya 7 jam gitu kan, lama ya. 7 jam. Perang 7 jam terus nggak capek. Minum saya bang. Time off time. Capek sih ya. Capek lah 7 jam itu. Nah itu belajar tuh aja. Kalau bulan Ramadan kan, tapi kan mereka Kristen nih, nggak puasa. Lanjut. Nah terus waktu pada siangnya itu si Bohemond tadi apa ya, baru mendapatkan ini ya pasukan bantuan dari apa Godfrey tadi, yang pasukan kedua. Nah soalnya telat gitu kan. Sengaja ya. Nah si tadi pasukan yang bantuan tadi itu membawa 50 kesatria gitu kan. OP berarti ya kesatria lah, pasti OP lah gitu kan. Elit ya, kesatria elit, pasukan elit. Pasukan elit. Itu kan siang itu. Nah maka dimulai itu kesatria-kesatrianya. Awalnya tuh orang Turkinya juga mau mundur gitu kan, udah kalau dibajuin lagi pasti pasukan salib bakal ini lagi ya, bakal happy comic juga kan. Nah, cuma diserang balik tuh sama kesatria itu yang dari salib, terus diserang juga sama Turki tadi, diserang balik juga. Nah, dikiranya kan kesatria tadi tuh bisa mengusir Turki pasukan Turki itu kan untuk mundur. Malah gak ada sama sekali, gak berdemek gitu kan. Malah demek berarti. Berarti ini salah emblem berarti dia. Salah emblem juga skill nih kan. Nah, malah demek sama sekali. Nah terus sore hari ini yang bernama Adimar ya, Adimar dari Lepuy. Lepuy. Apa Lepuy? Ya Lepuy namanya. Orang Muslim. Oh enggak, orang Kristen. Utusannya utusannya Paus lah. Paus. Apa namanya, nggak tahu paus apa dah. Berarti paus kan kemarin tuh ya udah dibahas kemarin dia. Ya. Jadi pemirsa kalau nggak tahu pausan bukan ikan. Paus nonton di podcast sebelumnya ada. Jangan lupa nonton. Makanya ditonton ya. Ya. Nah terus sore hari Adimar ini datang nih bersama Raimon gitu kan. Katanya sih di buku saya membaca itu. Berdua mereka ini memakai van gitu kan, van mobil itu. Van mobil? Ya, ada mobil ya, kenapa memakai van gitu kan? Agar bisa memutari itu tempat peperangan itu, jadi agar bisa menyerang dari belakang Turkinya. Gimana mantap? Mobil van. Ya, soalnya ya mobil van. Nah, terus gimana itu? Jalannya kereta gitu, gerobak. Paling bentuknya kayak mobil gitu ya kan, van kan ketutup gitu loh, van tuh kan kayak ketutup ya. Jangan tuh udah ada mobil lah kan. Mungkin ada HP paling udah sewa van gitu. Jangan udah ada drone kayaknya itu. Jalannya juga jalan-jalan bukit gitu kan, ada di bukunya juga. Terus mereka melewati pohon-pohon juga banyak gitu. Nah, terus melewati di belakang, terus langsung diserbu dari belakang. Terus dari belakang mah. Ya, terus ini kan ke bantai-bantai itu pasukan Turkinya langsung ke Kambing sama pasukan salibnya. Nah di sini Kilis Aksalan tuh langsung sudah mengetahui kan, di belakang udah ada, di depan udah ada gitu kan, pasukan salibnya udah. Nah ini udah persamaan. Nah ini langsung si Kilis Aksalan ini langsung kabur aja. Kabur. Ya, nggak ada kesempatan lagi. Dia bukan kabur ya, mundur. Dulu. Ya. Kabur tuh kayak udah mengecut lah, udah terpepet kan, jadi ya putuskan tuh mundur. Nanti kan serang balik kan. Nanti serang balik. Kayak orang-orang Jepang dulu kan kalah, hara kiri. Mana mau menang ini? Orang di semua kan kalau kalah. Lanjut ya. Sudah sih sampai situ kalau yang bakal. Berarti yang menang salib ya? Berarti ini yang menang tuh salib. Salib. Ya.
Jadi pemirsa ini pelajaran yang bisa kita ambil dari tadi itu, jadi kita harus bisa bangun subuh ya. Karena tadi kan Kristen dia nggak bangun subuh. Berarti pas serangnya fajar. Begadang malam-malam kan akhirnya Mau bukan. Fajarnya karena nggak bangun sholat subuh kan diserang. Kamu sih kan udah bangun sholat tahajud, subuh udah siap. Baru bangun tidur langsung dipenggal akhirnya. Itu pelajarannya harus rajin bangun subuh. Lanjut sekalian. Terus tadi kan tentang ini perang Toreleum nih. Nah berarti setelah perang itu ada peristiwa lagi nggak? Setelah perang itu atau langsung salibnya tetap di situ atau gimana? Jadi ya, setelah perang Toreleum itu mereka terus melanjutkan perjalanan ya, pasti ya. Sampai Al-Quds yang dibahas podcast kemarin. Kan ini kan penaklukan. Perang salib 1 kan itu. Nah itu ya kalau nggak tahu ya ditonton sebelumnya podcast sebelumnya. Itu ada penjelasan dia penaklukannya. Nah kan kita akan bahas setelah penaklukan ini. Itu kan tadi kan flashback dulu nih. Nah, jadi setelah pasukan salib mengambil alih Al-Quds, mereka ini kan wilayah Al-Quds kan di sekitarnya kan wilayah kaum muslimin gitu. Iya, pasti ada wilayah. Pasti mereka ada kayak rasa khawatir, wah takutnya nanti serang balik nih kan. Mereka berkumpul serang balik kan. Nah, mereka merasa was-was lah, apa yang namanya? Takut, khawatir lah, khawatir. Nah, maka mereka rapat, semua petinggi pasukan salib rapat dan mengambil kesimpulan yaitu membagi pasukan, menggerakkan seluruh pasukannya untuk menyerang wilayah-wilayah sekitar Al-Quds. Dibagi menjadi 4. Kalau yang saya dapat tuh 4. Yang pertama pasukan pertama yang dipimpin langsung oleh Godfrey. Terus bersama Bonduin. Godfrey sama Bonduin pasukan pertama nih. Pasukan 2 orang tuh. Tugas Godfrey ini adalah melakukan wilayah-wilayah sekitar Syam. Misalnya supaya semuanya tunduk gitu, supaya nggak ada kudeta apalah gitu. Dan Godfrey sendiri itu mengambil alih Baitul Maqdis, Al-Quds, pemimpinnya lah. Dia ngambil kepemimpinan di Al-Quds. Nah, kemudian si Godfrey ini menyuruh Bonduin. Kan Godfrey kan sama Bonduin kan? Iya, berdua. Berdua satu pasukan nih. Nah, si Godfrey ini habis menaklukkan wilayah Al-Quds. Itu dia nyuruh ke Bonduin, sana kamu ke Edessa aja ambil pemerintahan. Jadi dia ditugaskan ke desa ya. Jadi kan dapat dikabut kan ini sana perang gitu. Nah, terus yang pasukan kedua dipimpin langsung oleh Bohemond. Ini Bohemond dia pergi ke wilayah Antioquia. Antioquia. Sendiri doang si Bohemond. Atau ada temannya juga? Bohemond sendiri. Cuman nanti yang pasukan ketiga ini Raymond. Dia ngikut ke wilayah Antioquia. Nah, kemudian yang pasukan yang keempat ini pasukan biasa yang nyerang wilayah desa-desa kecil. Desa-desa kecil di mana-mana itu. Tapi ya yang keempat ini langsung dipimpin langsung oleh Raymond. Cuma Raymondnya kan jadi Raymondnya mimpinnya 2 pasukan. Jadi enggak 2 pasukan. Raymond sendiri dipimpin sama Bohemond. Sedangkan si Raymond dia inisiatif ngambil alih supaya takutnya nggak ada koordinator. Berarti pasukan keempat nih nggak ada kayak yang pemimpin, nggak ada kan? Ditugasin kamu ngurus desa-desa kecil gitu, kalian gitu, urus gitu. Sama desa kecil doang kan mungkin mudah lah. Nah kita akan bahas 4 ini. Nggak lupa sih ya pokoknya penaklukan. Jadi yang pertama itu ke mana dulu? Pertama kalau penaklukan sih bebas, soalnya kan mereka berpencar. Jadi waktunya nggak tentu kan. Belum tahu juga kan. Satu waktu itu langsung dapat. Bisa jadi. Ada mungkin kan. Nah kita pertama bahas Antioquia dulu. Yang pasukan kedua yang Bohemond. Yang dipimpin langsung oleh Bohemond, itu penaklukan atau pengambil alihan Antioquia. Mungkin pas Muslim lebih suhu. Antioquia itu lebih suhu dia. Guru sejarah. Dari tadi nih Mas Khidir ini cuma menjelaskan gini-gininya. Nah, yang apa namanya? Yang lebih menjelaskan lagi nih Mas. Kan suhu, saya kan belajar dari suhu. Ampun suhu. Ampun suhu. Ilmu padi. Gimana tuh ilmu padi? Selalu kita gimana? Kita harus menunduk. Padi kalau semakin berat isinya, semakin berisi, semakin nunduk. Rendah hati. Tapi saya kasih tahu dia suhu guys. Ya suhu. Beliau. Mas Muslim bisa menjelaskan lebih detail lagi? Ya tadi kan setelah menguasai Nisea itu yang awal, terus menguasai Edessa,
Ya desa. Nah, terus sekarang menguasai Antioquia. Antioquia. Nah, Antioquia ini dibangun oleh Petrus. Petrus ini Petrus adalah- apa ya? Baru denger ya, sorry baru denger Petrus. Aneh namanya Petrus, Pak. Apa yang gitulah. Ya, Petrus, termasuk Petrus. orang Bizantium. Oh. Ya, Dia yang buat ini ya Bizantium. ya yang buat Bizantium. Konstantinopel itu. Berarti sebenarnya emang diambil alih Bizantium ya, cuma diambil lagi ke Muslim gitu. Iya, diambil alih juga sama Sambil inilah saling Saling menyerang lah ya. gitu. Berarti Ya. besar yang banyak. Antioquia ini mempunyai benteng ini ya terkuat gitu kan, hebat banget gitu. Nah, di Antioquia ini memiliki arti penting bagi umat Kristen. Apa tuh artinya? Ya, soalnya Sabikunal awal mereka Oh, awal ya. Orang-orang pertama ya. ada di ini Antioquia gitu kan, awal-awal Kristen gitu. Ada di situ. Makanya berarti banget gitu umat Kristen Di kota sucinya ya. Ya, kota suci ya. Jadi kayak Madinah Makkah gitu kalau di Islam. Iya, cuma sama Itu Putra kan kan. pertama kali apa namanya? Islam turunkan di Mekah, di Madinah tempat negara Islam pertama kali berdiri. Ya, Makanya kurang lebih kayak gitu. seperti itulah. Nah, Antioquia ini telah ini kan apa di bawah kekuasaan umat Muslim gitu kan, umat Islam. Nah, ketika itu pasukan salibnya tuh ini berdatangan gitu kan ke Antioquia gitu. Cuman nggak sampai yang dalam, masih di pinggiran gitu. Di pinggiran kotanya saja. Pinggirannya. Ya. Di luar bentengnya itu. Iya, bentengnya gitu kan. Nah, di sini mereka tuh mendapatkan khutbah. Khutbah dari ini bawahannya Paus. Ya, tadi Adima tadi. Di apa ya? Entah mungkin uskup atau pastor atau pendeta pokoknya. Yang penting bawahnya uskup ya. Bukan warga biasa, Bang. Uskup kan yang paling tinggi. Yang membakar semangatnya mereka gitu kan, biar agar semangat gitu. Soalnya si umat salib ini telah berpikir gitu kan, mending balik lagi gitu kan dari Antioquia ini daripada nyerang itu daripada nyerang. Besar juga kan. Atau ini berlindung di di kawasan yang udah aman gitu. Nah, terus ada makanan banyak gitu. Nah, mereka berpikir kan, terus dikasih buah gitu agar mereka semangat gitu kan. Nah, terus di namanya itu Boyonet Suci ada itu. Boyonet Suci. Itu tuh kalau saya baca-baca tadi tuh di ceritanya tuh tentang Utusan gitu. Ya, bukan utusan, kayak Setra suci. ini lambung almas itu berada di gereja Antioquia. Jadi kalau kita lambung almas itu. Lambungnya. Mana lambung sini ya? Nah, kalau umat Kristen bisa mengambil lambung itu almasi, maka di situ bisa mendapatkan kemenangan. Udah ada sesuai kepercayaan mereka lah. Iya. Kita nggak tahu, soalnya kita kurang Nggak tahu nih lambung yang dimaksud apa gitu. lambung almasi kan. Pokoknya itu intinya. Intinya tuh kota suci mereka ingin rebut kembali kota suci mereka. Ada prasasti mungkin yang nggak tahu lah. Ada yang ini juga kan, ada yang bilang kalau mimpi ada yang bermimpi gitu kan, kalau lambung almas itu diambil maka kemenangan bagi umat Kristen. Lambung, nggak jantung ya sekalian. Prasasti mungkin cuma mereka ngambilnya lambung. Dasar lambung. Serah kalian makin semangat ya digituin. Nah, dan balik lagi ke wali kota gitu kan, ke umat muslimnya. Di wali kota Antioquia ini dipimpin oleh Yagisian. Ya, Yagisian. Nah, dan atau Yagisian ini bahwa pasukan salib akan menyerang gitu kan. Maka Yagisian ini meminta bantuan gitu kan kepada Dapop, terus Janah, terus sama ini Karboga Atabik Mosul. Siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Dapop. Ya itu dari Damaskus. Damaskus. Terus Janah ada itu dari Homs. Pemimpin Homs. Terus ada Karboga. Karboga. Mosul.
Nah, kira-kira si apa tadi Yagisian ini mempunyai konflik gitu kan. Jadi susah mendapatkan bantuan dari mereka gitu kan. Udah lagi minta berkonflik kekhalifahan Bani Abbasiyah gitu kan. Daulah dinasti Saljuk. Nah, susah gitu kan mendapatkan bantuan gitu. Nah, di situ maka Yagisian ini yang memulai perjuangannya sendiri gitu kan. Dia memulai blokade dari pasukan salib tadi, kayak ini menjaga benteng-benteng itu. Dia udah kayaknya ini udah pasrah dia lah. Nggak bakal dapat susah gitu kan dapat bantuan. Aku maju sendiri aja gitu. Ya dia juga lumayan agak pintar lah, cemerlang juga gitu kan. Udah dia selama 9 bulan tuh memblokade terus kaum Kristen gitu kan, sampai kaum Kristen tuh ini yang salib tadi sampai dihantui oleh kelaparan gitu kan selama 9 bulan. 9 bulan kelaparan. Mereka nggak ada pasokan makanan gitu ya? Punya. Cuman nggak terlalu lancar gitu kan. Dari Siprus ini mungkin karena susah bawanya, nggak ada JNT paling gitu kan. Butuh logistik gitu kan. Bukan susah banget sih, kayaknya paling kan tadi di blokade tuh. Mungkin pasokan makanan dicegat. Terus kaum salib juga ada ini kan, kira-kira dihantui sama ganti makanan. Oh, bahasa kamu pantas aja dia dari tadi bahas ganti makanan. Dia udah siap-siap makan. Udah beli yang ringan tadi. Semuanya udah cair. Aduh. Sama Mas, ntar lagi nih, paling nggak berapa jam lagi? Dengan kelaparan gitu kan. Sebagian juga ada yang kabur gitu. Capek ini. Nah, di situ di pihak lain pasukan umat muslim tuh yang tadi Datok sama Janah tadi membantu, ternyata tidak diketahui berarti sama si Yagisiannya. Diam-diam ya. Dari Mosulnya tadi siapa tadi? Si Mosulnya ini gak ikut. Berarti dia nggak ikut ya? Ya. Berarti yang dari Damaskus sama Al-Homs tadi itu. Homs ya. Nah, mereka tuh berdiam di dekat Caesar awalnya tuh. Berkumpul dulu kan. Nah, terus habis berkumpul tuh langsung memerangi pasukan salibnya tuh yang tersisa. Sampai di dekat sungai Al-Asi. Iya, Al-Asi. Sungai Asi. Sungai Al-Asi namanya. Oh iya. Nah, gak cuma itu doang yang membantu tuh. Ada yang namanya tuh Al-Mutawiyah. Dari mana lagi Al-Mutawiyah? Al-Mutawiyah ini bukan militer gitu kan, bukan militer. Cuman dia pasukan para relawan gitu kan, orang-orang biasa. Cuman dia berelawan untuk memerangi pasukan berkumpulan orang biasa buat menyerang gitu. Ya. Walaupun jumlah mereka sedikit tuh, jumlah pasukan salib bertambah banyak gitu kan, melihat pasukan salib bertambah terus gitu kan, mereka agak gentar gitu kan hatinya. Langsung mereka nambah semangat gitu kan, wah surga di depanku. Tetap semangat ya. Gak ada tombol surga. Kata-katanya bin Walid, orang-orang yang cinta kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Baik. Mereka udah dicatat baik-baik, saya catat ya. Baik-baik ya. Kematian seperti orang-orang kafir mencintai kehidupan. Maka di sini berarti kan Antioquia udah ini ya mendapatkan kemenangan dari yang tadi kan diperangi oleh pihak lain. Nah, udah menang gitu kan. Cuman nggak sampai di situ menangnya. Nah, waktu malamnya tuh maka timbullah pengkhianatan. Siapa yang berkhianat? Dari kaum muslimin? Ya, benar. Belum saya ini. Jadi saya udah dengar ngomong sensitif saya. Ada salah satu pengawas tower gitu kan, di bagian bentengnya itu pengawas tower. Dia tuh cuma orang Kristen, cuma pura-pura masuk Islam. Berarti bukan pengkhianat sih namanya. Ya itulah munafik lah. Ya, mata-mata sengaja Mas. Ya, terus ini kan pura-pura masuk Islam. Soalnya kenapa dia pura-pura masuk Islam? Agar dipercaya gitu kan, biar bisa menjaga. Oh iya, soalnya kan kalau dalam Islam kan nggak apa-apa ya ada. Kristen di Kristen di dalam wilayah kaum muslimin nggak apa, yang penting bayar jizya ya. Yang penting bayar jizya gitu. Nah, dia pura-pura masuk Islam agar bisa menjaga tauhid gitu kan.
Nah, Gajah doang. nah waktu malam tuh sehabis tadi perang pagi tadi, itu tuh warga-warganya tuh udah kewalahan gitu kan, apa pasukan-pasukan yang tadi telah Yang relawan itu. yang ngeblokade pasukannya. yang bawah Yagisian, bawahan yang Yagisian tadi. udah pada capek gitu kan, itu malamnya tuh. Nah terus Yagisian juga lagi ngepatroli tuh, lagi jalan-jalan di situ, patroli. Nah terus si tadi pengkhianat tadi dia memulai aksinya dengan apa ya, membuka jendela tower, membuka jendela tower yang dijaganya. Terus Nah waktu dibuka maka apa pasukan salib langsung masuk gitu. Ini masuk. berarti itu kayak benteng gitu kan, terus tower gitu. Itu ada jendelanya. Ya paling seperti itulah. Saya juga belum bisa Ya, kurang lebih kayak begitu lah. Langsung pada datang tuh pasukan salibnya, langsung menyerang gitu kan, padahal di situ lagi capek-capeknya gitu kan, wah langsung itu kebantai. Itu paling nikmat buat turu habis capek-capeknya tuh. Ya sama. Tapi waduh, ada pengkhianatnya tadi. Nah tadi si wali kota Yagisian tadi kan lagi patroli ya. Nah udah mengetahui tuh tentang tadi apa bahwa masuknya pasukan salib ke Antioquia tadi, maka Yagisian tadi dengan anak buahnya berapa orang tadi tuh, puluhan lah. Nah mereka membuka gerbang Al-Balad namanya, gerbang Al-Balad. Berarti bukan berdekatan sama jendela itu ya? Sama jendela yang dibuka sama si enggak, jauh. Berarti mereka nih. Nah, harus mereka lewat jendela dulu. Dulu kan tuh kaum muslim kan ini siapa tapi itu yang dilempar kan pas lawan Muselama. Sama ini kan dia langsung nyerang. Dia langsung dilempar pakai tameng tuh, nggak usah tunggu jendela itu. Ini emang masalahnya lewat pengkhianat itu. Terbuka itu kan pintu gerbang Al-Baladnya, maka mereka mundur gitu kan. Terus wakil wali kotanya juga ini mundur dulu. Ya mundur juga, cuman dari pintu yang lain. Kan pintunya juga gak cuma 1-2 lah, paling banyak juga. Pintu evakuasi lah. Nah, disitulah maka timbullah pasukan salib tadi langsung menyerang kaum muslim yang ada di Antioquia. Langsung diserang gitu kan. Langsung kalau ada perempuan itu langsung disiksa dulu terus diperkosa itu. Emang barbar banget ya. Barbar banget. Sampai ada yang bilang gitu kan tiada lagi lebih kejam gitu kan pasukan selain pasukan salib karena mereka kejam dan bilangnya tolol gitu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Oh iya. Barbar banget, itu yang barbar banget lah. Jadi pada saat itu kaum muslimin mundur dulu dan pasukan salib mengambil alih wilayah Antioquia berarti. Berarti si yang ngerasain yang jadi pemimpinnya siapa nih? Pemimpinnya ini kan berarti si Bohemond berarti ya. Nah, ketika Antioquia telah dikuasai oleh ini sekarang Makir sekarang yang jawab. Ya. Jadi ketika Bohemond telah menguasai wilayah Antioquia, kan kita pindah ke sisi lain yaitu ke wilayah Edessa. Oh tadi kan yang disuruh ini Godfrey nyuruh ke Bondoin. Oh iya. Edessa berarti sekarang. Nah, soalnya kan dua kota ini lumayan besar kan. Apalagi di Edessa tuh dekat sungai sumber dayanya ada, militernya besar, ya subur lah, strategis banget. Nah, berenang enak. Makanya si Godfrey nyuruh si Bondoin, nah kamu ngambil Edessa aja, itu lumayan tuh besar gitu kan. Nah, habis itu si Bondoin ngambil alih Edessa. Dia ngepung besar-besaran sampai akhirnya Edessa pun takluk pada saat itu. Pada saat penyerangannya si Bondoin. Nah, awalnya namanya kan Aruha. Dalam sejarah kaum muslim namanya Aruha. Cuma diganti atau diubah namanya oleh kaum salib. Pasukan salib itu berubah menjadi Edessa. Jadi Edessa itu ya namanya yang dipakai orang pasukan salib. Oh, bisa berarti kalau kamu nyebutnya Aruha. Emang terlihat sih emang Aruha kayak bahasa Arab, Edessa. Mana ada bahasa Arab Edessa gitu? Nggak tahu, mungkin ada paling. Nggak tahu lah. Nah, terus ketika Bondoin satu ini telah mengambil alih Edessa, singkat cerita dia terus menjalani pemerintahan di sana sampai akhirnya dia pun mati.
terus diambil alih oleh Bondomin II. Bondomin II. Bondomin II. Kan ini Bondo Sawit, Bondo Sawit. Bondo satu. Terus diambil alih apa? Bukan diambil alih. Bondomin II. Diturunin, ya otomatis turun tahta lah kan ini hierarki apa? Hierarki. Anu kayak kerajaan gitu kan otomatis bakal nurun-nurun ke. Nah, Bondomin II kan diambil alih Bondomin II. Cuma pada saat Bondomin II itu ternyata kaum muslimin udah mulai nyerang. Hierarki apa monarki gitu? Pokoknya antara dua itu. Lupa saya. Monarki. Ayo, pokoknya intinya itu. Terus lanjut. Nah, kan pada saat Bondomin II itu ternyata kaum muslimin itu udah mulai menyerang. Mulai mengambil alih lagi desa. Soalnya lumayan besar nih desa nih. Soalnya lumayan berguna lah. Soalnya dampaknya lumayan besar. Dampak positifnya untuk kaum muslimin itu besar di desa. Berarti yang apa tadi? Antioquia itu nggak direbut lagi? Antioquia itu belum. Kan dia bentengnya berat. Oh, karena beratnya jadi mereka ngincer yang desa dulu. Soalnya kan pada saat itu kaum muslimin sedang mengumpulkan pasukan. Cuma belum banyak. Soalnya kan lagi apa namanya? Lagi konflik lah. Dikit-dikit, yang dikit doang yang mau ikut lah ya, makanya udah siap nih pasukan buat nyerang desa. Udah kayak wah udah siap nih yang ini. Desa aja dulu gitu kan. Desa yang dipimpin langsung oleh siapa namanya? El Ghazi sama Maudud. Dua orang ini adalah gubernur. Jadi mereka bekerja sama untuk menyerang desa. Kemudian dikepunglah desa, akhirnya takluk di tangan mereka berdua hingga si Bondomin II ini ditawan. Oh, ditawan. Cuma kan nggak dibunuh, ditawan. Habis itu pasukan salib nebus dengan harga yang sangat mahal, ditebus, diambil lagi kaum salib. Pasukan salib si Bondomin II ini. Kemudian setelah kaum muslimin itu mengambil alih terus menjalin pemerintahan, nggak lama kemudian pasukan salib nyerang lagi dan jumlahnya lumayan besar. Soalnya bantuan dari Bizantium tuh datang. Mereka langsung harus ambil lagi nih, udah diambil lagi. Mereka gabung lagi tuh besar-besaran, lumayan lama. Saya perlawanan dari kaum muslim lumayan hebat. Jadi saling nyerang. Nah, akhirnya desa pun takluk di tangan pasukan salib. Setelah itu pasukan salib pun mengambil alih pemerintahan desa, dan ketika itu kaum muslimin mulai melemah lagi, belum ada tanda-tanda kenaikan dari pertempuran tersebut. Nah, hingga akhirnya pasukan salib memberikan pemerintahan desa kepada si Bondomin II, kembali kepada Bondomin II. Kan masih hidup tuh. Nah, sampai akhirnya Bondomin II tuh mati, digantikan oleh sepupunya Jocelyn de Carpel, lupa namanya. Intinya dia Jocelyn sepupunya, kerabatnya lah mungkin. Nah, pemerintahan Jocelyn mulai berlangsung lama. Saya pasang satu lumayan lama lah. Iya emang. Intinya emang lama. Sampai si Jocelyn juga meninggal. Itu digantikan oleh Jocelyn II. sama. Yang biasa ya. Nah, pada zaman pemerintahannya si Jocelyn II, itu kaum muslimin ternyata udah mulai berkembang. Nah, langsung pada saat itu muncullah Daulah Zankia. Memang muat ya. Daulah Zankia. Daulah Zankia yang dimana yang langsung memimpin adalah Imaduddin Zanki buat mengambil alih Aruha ini desa. Berarti Imaduddin Zanki itu pemimpin Daulah Zankia. Lebih tepatnya ini sih, dia awalnya gubernur Mosul ya. Terus kemudian kan dia disebut Daulah Zanki kan karena ini mungkin karena banyak yang namanya Zanki, mungkin dia dijaga. Sebelum kita bahas tentang lebih lanjut tentang Daulah Zankia, mungkin kita bahas dulu tentang Imaduddin Zankinya ini, biografinya lah. Itu kurang lebih ada nggak biografinya yang menjelaskan tentang beliau? Ya. Jadi Imaduddin Zanki itu lahir pada tahun 475 saya. Ya, 407 Hijriah. Hijriah. Atau lebih Masehinya itu kurang lebih 1085 ya. 1085 kalau saya dapat tuh. 1085 kira-kira lah. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Itu kan beda-beda ya. Beda-beda pendapat. Masalah kelahiran itu segala macam itu beda-beda biasanya pendapat. Dan nama lengkapnya Imaduddin ini adalah Imaduddin Atabik Zanki Al-Malik Al-Mansur bin Aksyungkur. Jadi nama bapaknya Aksyungkur. Aksyungkur. Aksyungkur.
Dan awalnya itu bapaknya yang Aksyungkur itu gubernur Aleppo. Di bawah penguasaan Malik Shah I. Oh, berarti dia gubernurnya ya? Berarti Gubernurnya. Malik Shah itu Jadi ketika khalifahnya. Ya. Bukan khalifah ya? Bukan khalifah, gubernur ya, gubernur. Khalifah kan itu kan Bani Abbas kan? Yang ini yang yang khalifah itu yang Malik Shah. Pemimpinnya nih lah, Bani apa? Daulah Seljuk atau Bani Seljuk? Enggak, gubernur. Kayak gubernur. Oh, berarti si siapa tadi? Aksyungkur. Bawahannya itu berarti ya Malik Shah itu. Ya, dia di bawah penguasaannya Malik Shah I. Oh. Nah, Aksyungkur ini kemudian wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Imaduddin Zaki. Imaduddin Zaki ini salah satu satu-satunya anak Sematawayang loh. Oh, dari Aksyungkur tadi. Dan konon katanya ini aku baca itu ini. Konon katanya ibunya Imaduddin itu katanya ini ratunya Austria. Katanya kan perang mungkin terus ditawan. Nah, terus si ratunya ini jadi istrinya sih. Itu masih konon. Kan mungkin banyak pendapat lain kan. Saya nggak tahu. Nah, kan Imaduddin ini dia jadi gubernur Mosul. Kemudian dari situlah dia bagaimana caranya dia mencari tahu bagaimana caranya buat menyatukan kaum muslimin saat itu. Nah, dia mencari tahu gimana caranya agar kaum muslimin saat itu bersatu untuk melawan pasukan salib. Dia punya cita-cita gitu loh. Nah, dia ceritanya menyatukan kaum muslimin sama kayak kita sekarang ya. Cita-cita kita yang ingin menyatukan kaum muslimin. Ya, bedanya dulu kan masih masa-masa daulah. Biarpun berpecah tapi tetap ada pemerintahan Islam. Ya, ada. Sekarang kan udah berpecah, bukan pemerintah Islam lagi. Cuma ada Islamnya gitu kan. Semakin susah buat disatuin. Jadi itulah. Susah untuk kata-kata. Imaduddin kan punya 4 anak gitu. Yang paling terkenal Mahmud Nuruddin Zaki ya. Ya. Mahmud Nuruddin. Cuma yang lainnya saya lupa gitu. Ada Al-Ghazali gitu juga ada. Itu mungkin. Itu geografi singkat ya dari Nuruddin Zaki. Ya lumayan panjang lah. Terus tadi kan kita bahas juga nih tentang Daulah Zankiyah. Ya. Yang mana Daulah Zankiyah itu dinisbatkan atau diambil dari nama. Ya, itu mungkin apa? Mungkin dari nama Zanki itu ya. Iya. Bisa jadi. Makanya diambil Daulah Zankiyah. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh Daulah Zankiyah pada masa itu? Ya. Seberapa besar pengaruhnya? Pengaruhnya ya lumayan besar, karena kan dia yang menyatukan kaum muslimin. Dia menyatukan. Kan dia yang memulai detik-detik memulai perang salib 2. Dia yang kan sejarahnya kan nggak terlalu terkenal nih. Cuman kan nggak boleh dilewatkan, soalnya penting bagi kaum muslimin mengingat, soalnya kan Imaduddin Zaki itu yang memulai perkumpulan kaum muslimin untuk mengadakan perang salib 2. Kan seperti yang dikisahkan pas penaklukan Aruha, itu kan kaum muslimin Imaduddin Zaki kan langsung buat rencana kumpulin pasukan, kumpulin satukan umat buat nyerang Aruha dulu. Nah, desa-desa kecil kan juga. Nah, pas penaklukan Aruha kan dikepung tuh mati-matian sama Imaduddin. Akhirnya takluk juga kan desa itu Aruha itu. Soalnya kan gini, Jocelyn itu kan pas itu kan nggak di situ. Jocelyn 2 itu bukan di Edessa. Lagi di Tel Bashir, di tempat lain lah. Kayak wisata gitu. Pimpinannya dia. Pimpinan desanya. Ya iya kan pasukan salibnya Jocelyn 2 itu. Nah, dia kan lagi nggak di desa. Enggak di desa, lagi di kayak wisata gitu. Capek ngurus pemerintah gitu, pemerintahan mending istirahat lah. Di Tel Bashir kan. Nah, si Mad ini mengambil kesempatan. Soalnya kan nggak ada cara lain, kalau caranya ya hanya itu. Langsung nyerang tanpa ada pemimpin. Makanya dia langsung serbu habis-habisan, Aruha takluk. Takluk juga. Nah, kan kenapa dia ngambil Aruha itu supaya kaum muslim melihat, wah Imaduddin Zaki udah gerak nih, udah gerak melawan pasukan salib, masa kita nggak gerak gitu kan? Wah, supaya Imaduddin berharap semua kaum muslim melihat bahwa dia mulai berkorban semangatnya untuk mengalahkan pasukan salib. Masa dia udah mulai nyerang, masa kita belum sih? Iya, makanya. Dan dia soal Imaduddin ini, beliau ini niatnya emang buat satukan umat. Nah, mereka cari cara gimana cara supaya kita harus bersatu. Kita harus bersatu untuk melakukan pasukan salib.
karena pengaruhnya lebih besar. Sekarang dia detik-detik kejadian perang salib 2 sama perang salib 2. Coba kalau nggak ada ini, Mosul nggak ada muncul, itu kan siapa gitu? Berarti pengaruhnya Daulah Zat-Kian itu menyatukan umat Islam ya berarti. Ya, dia menyatukan. Nah, ini suatu yang sangat besar. Sangat besar. Sangat penting soalnya kan waktu itu kan sedang berpecah belah. Cuma kan sejarah yang dikenalkan Nuruddin yang melakukan yang perang salib 2 itu. Berarti ini bukan masa perang salib 2 berarti bukan, belum. Sebelum detik-detik lah. Jadi mendekati lah. Masa perang salib 2 itu pada masanya siapa yang anaknya tadi? Anaknya Nuruddin. Itu bakal dibahas ini atau? Kalau perang salib bukan kita yang bahas, jadi akan dibahas ke podcast ini. Berarti sampai di situ aja berarti ya. Jadi tadi sampai pengaruhnya doang. Ya, saya kan Imaduddin Zat-Kian saat itu belum umurnya nggak kuat, jadi dia wafat ketika dia nggak dapat. Maksudnya ingin melanjutkan perang salib 2 tapi ajalnya datang. Bukan ajalnya sih. Ceritanya gini. Pada mungkin banyak pendapat. Cuma yang saya baca atau saya ambil itu yang ini. Ketika Imaduddin Zat-Kian itu di pasar jadi berpatroli, itu yang membunuh adalah ada sebuah penyusup kelompok yang bernama Assassin atau biasa dikenal dengan Assassin. Kayak nama-nama Arab gitu ya. Saya kan Assassin itu kan yang saya baca tuh ada yang berasal dari banyak pendapat lah. Ada yang berasal dari kata Hasasyun, Hasyashin, Hasyashun gitu, banyak lah. Kan yang bunuh kan Assassin ini kan yang bunuh Imaduddin. Jadi ya padahal Assassin ini adalah Islam, cuma sekte Syiah. Beda sekte apa? Ada sekte ya, Syiah sama Sufi. Berarti yang Syiah ini. Syiah ini berarti kalau saya nggak salah itu yang di Mesir ya, Fatimiyah ya. Kan podcast sebelumnya pernah dibahas tuh yang tentang daulah. Iya, masalah yang daulah Fatimiyah tadi itu sebuah daulah pemerintahan Islam, tapi dia aliran Syiah. Di agak melenceng lagi dari ajaran Islam. Ini mungkin bagi pemirsa atau teman-teman yang penasaran atau kelewatan, mungkin bisa lihat podcast sebelumnya. Itu ada dijelaskan sama siapa daulah Fatimiyah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Assassinnya nih. Dia kan tadi berasal dari daulah Fatimiyah. Nah, pasti sebuah organisasi itu pasti ada yang mendirikan. Jadi siapa nih yang? Jadi ya Assassin itu didirikan oleh Hasan As-Sabah. Jadi ya ceritanya kan di daulah Fatimiyah kan ada namanya pemimpinnya itu namanya siapa? Al-Mustansir. Nah itu Al-Mustansir itu kan punya 2 anak. Yang pertama itu kan Nizar. Nama lengkapnya saya lupa. Tapi ya yang saya baca itu sebenarnya Nizar. Yang kedua itu ada Musta'li. Ada satu menteri yang kan ketika Mustansir itu wafat, menteri ini pengen ngangkat si anak keduanya nih, si Musta'li ini buat jadi penggantinya gitu. Cuma kan yang lainnya kayak si Hasan kan menteri juga nih. Hasan kan pengen ngangkat si Nizar, akhirnya terjadilah 2 konflik itu. Dan karena si Nizar tuh kekurangan popularitas, kekurangan pamor, keterangan terkenal lah dia kan. Nah, akhirnya yang jadi itu Musta'li anak kedua. Sementara Musta'li ini ade. Si kakaknya nggak terima. Tapi si Hasan bilang kita hijrah dulu, pindah dulu dari sini nih. Nah, akhirnya pengikutnya si Nizar itu dibawa oleh Hasan ke suatu wilayah di Iran ya. Benteng paling terkenal Assassin lah, di Benteng Alamut. Nah, Benteng Alamut itu kan tempatnya para Assassin dilatih. Nah, dari situlah si Hasan itu mengajarkan sekte Syiah itu yang sesat itu adalah sesat, buat membuat pasukan yang sangat memperhatikan. Pada zaman itu kan pasukan mematikannya, pasukan pembunuh paling mematikannya pasukan Assassin itu. Assassin kan nggak memandang apakah dia Islam kah, Kristen kah, sama dia dibayar, wilayah itu nggak diganggu aja. Makanya salib santai-santai, kalau nggak diganggu dia bakal nggak ngapain. Terus tapi kalau dibayar ya dia harus diperang.
Kan dia pasukan pembunuh. Jadi kan namanya kan Hasasin. Hasasin. Waktu itu namanya diambil dari namanya Hasan As-Sabat itu. Kan ada pendapat, ada yang mengatakan yang Hasasin. ada yang mengambil dari kata si Hasan itu, pengikutnya Hasan berarti Hasasin berarti. Terus ada yang dari Hasashi itu sejenis apa ya? Ganja gitulah buat ngefly apa gitu. Nah, kan soalnya kan si Hasan itu kan buat sebuah kayak taman gitu, isinya kayak diskotik lah. Kayak tempat lah buat perkumpulan kan mereka si Hasan kan kayak membuat orang jadi pikirannya itu nggak normal gitu. Jadi kan mereka suka gitu. Jadi dicuci otaknya ya. Dicuci otaknya. Si Hasan terus ngambil alih mereka buat dilatih, terus semuanya disuruh apa? Jadi kalau si Hasan nyuruh bunuh ini, mereka nurut. Soalnya mereka juga pengen mabuk-mabuk gitu kan. Mereka tunduk kepada, bahkan mereka menganggap itu syekhnya. Syekhnya. Ustadznya. Bukan Ustadz tadi, ya Syekh tadi. Syekh benar. Lebih tua, lebih tinggi. Ya. Dan bahaya juga nih pasangan Assassin ini, pembunuh paling mematikan di Spider-Man. Jadi kurang lebih itu ya Assassin ya. Berarti yang membunuh Imam tadi itu Assassin. Tapi banyak pendapat juga yang banyak pendapat lain yang mengatakan bukan ada penyusup lain dari wilayah Eropa gitu. Cuma yang main itu yang saya dengar itu Assassin. Akhirnya kan beliau wafat itu kan Nuruddin Zani, akhirnya digantikan oleh anaknya Nuruddin Zani dan maka Nuruddin Zani tadi tidak sempat melakukan perang salib 2. Yang lanjutkan kan Nuruddin ya. Pada zaman Nuruddin barulah terjadi perang salib 2. Tapi kita sekarang tidak akan membahas tentang perang salib 2-nya ataupun tentang Nuruddin Zani. Itu akan dibahas di podcast berikutnya oleh teman-teman kita yang lain. Sebelum kita tutup, mungkin bisa menyampaikan ini kata-kata atau pesan suhu dulu berarti ya, suhu dulu yang buat teman-teman yang di rumah nih. Apa nih? Suhu dulu, dari dulu nih. Apa kata-kata? Kamu pakai bahasa Romawi juga nggak? Bahasa Romawi, bahasa apa itu? Ya, jangan selalu menyerah lah. Masih di situ masih ada kesempatan gitu kan. Kalau kita udah berpikir bakal kalah, maka di situ pasti kita akan down gitu. Kalau kita berpikirnya bakal menang gitu kan, bisa jadi kita akan terpoleng. Berarti harus ini positif thinking. Ya. Terus lagi Mas yang ini ada nggak kata-kata yang kalau saya nggak jauh-jauh dari ya sebelumnya podcastnya tuh bersatulah kaum muslimin itu, karena ya itu ngaruh banget bagi kaum muslimin, apalagi zaman sekarang kan itu kan kita butuh daulah pemerintahan sebuah negara itu kan harus bersatu. Caranya kan harus bersatu dulu kaum musliminnya, dan caranya benerin dulu pemikiran mereka. Berarti dimulai dari pemikirannya dulu ya. Kita harus atur dulu pemikiran mereka, baru kita terapkan yang pemerintahan sama. Dan juga tetap semangat buat saya, karena saya juga harus semangat. Saya sendiri harus semangat, saya udah capek ini. Apa nih? Itu kayaknya semua udah cair gitu ya. Tadi udah beli ya. Aduh. Ya karena berhubungan waktunya udah terbatas. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan podcast-podcast sebelumnya ataupun menantikan tentang perang salib 2 dan Nuruddin Zani, bisa menontonnya di channel YouTube kami di Aruna Panatagama. Dan jangan lupa di subscribe, di like dan nyalakan loncengnya agar tidak terlupakan tertinggal notifikasi dari kami. Ya, saya udah agak lelah. Jangan lupa di share guys, supaya ini main besar ini. Tadi kayaknya nggak sahur kayaknya tadi ini. Ya lupa sahur atau tidak tadi ini. Waduh. Saya udah niat puasa di malam. Dan udah niat berarti malam Bu. Dan niat. Ya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.